Oke, balik lagi di Junior Ricky Vlog. Minggu sekarang nggak banyak cerita. Gue cuma mau highlight di, gue cuma mau highlight di kenapa wisata kita itu selalu kalah maju sama wisata-wisata di luar negeri. Menurut gue karena scam itu terlalu banyak scam gitu. Ada pemikiran bahwa kalau orang yang luar yang beli itu nggak apa-apa dimahalin orang dia nggak beli lagi ini kok. Gitu. Ada mindset begitu di tukang dagang. Jadi seperti biasa di minggu kemarin gue sempetin tuh di hari, lupa gue hari Kamis kah, Eh, hari Jumat pagi kah, lupa gue. Pokoknya gue sempetin untuk biasa kita sarapan makan bubur di taman yang biasa gue datang sama anak bini gue. Di situ bini gue bilang ayo kita coba dulu yuk lewat jalur sini supaya kita bisa beli kue yang di eh, pastry-pastry kayak morning person gitu, yang kue-kue yang kayak morning person gitu, tapi ada di daerah, lupa gue tuh daerah Jurang Mangu kah. Jadi gue lewat jalur yang muter, nggak lewat jalur biasa. Nah gue, karena gue sama bini gue muter itu kan nggak bisa gue beli bubur di tempat langganan gue. Gitu. Muter, ke jalur muter ternyata si tukang pastry-nya ini nggak jualan, atau nggak jual, entah nggak jualan atau udah nggak jualan atau gue yang kesiangan gitu. Jadi gue muter lah lewat situ, tujuan gue tetep ke taman. Karena gue muter, gue nggak lewat jalur yang biasa, gue nggak lewat jalur tukang bubur langganan gue. Akhirnya gue memutuskan untuk beli bubur di sekitaran situ. Nah sebelum ke situ gue tanya dulu, buat menurut lo mahal itu apa? Ini menurut gue ya, menurut gue mahal itu ketika value yang diberikan si pedagang itu nggak sesuai gitu sama harga yang kita bayar. Jadi, nah gue lanjut ya, gue lanjut akhir, gue makan bubur di situ, gerobaknya biasa aja, nggak ada yang spesial, rasanya juga so-so lah, biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Gue makan bubur dua, biasa sate tiga, sama minumnya satu botol, karena gue mau beli es di deket taman tuh, ada tukang es, gue mau beli minuman di situ nanti es, karena dia nggak nyiapin es. Ya udah, setelah gue makan pas selesai, bang berapa bang? 62.000. Ah, oke, berapa? 62.000. Kayak nggak masuk gitu sebenarnya, menurut gue kayak nggak masuk akal aja. Ini yang dia kasih itu buburnya biasa, sate yang gue ambil juga usus sama ati sama sate telur ya, ya mungkin sedikit lebih ini, cuman biasa gitu. Karena di daerah sana ada yang memang bubur yang harganya segituan, dan gue udah tahu tuh bubur harganya memang segitu. Nah itu gue cocok tuh, karena menurut gue value yang dikasih sama buburnya itu pas gitu. Dia ngasih satenya yang gede, terus buburnya juga memang harganya pas, enak lah pokoknya, beda lah, beda. Udahlah di situ ya, tapi gue tetap bayar, gue tetap fair. Tapi gue nggak akan balik lagi dong, udah tentu gue nggak akan balik lagi ke situ. Nah itu yang gue bilang, kenapa di Indonesia tuh, di kita itu wisata itu cenderung lebih lambat majunya daripada di tempat lain gitu. Karena ketika kita tuh mungkin ya, pedagang-pedagang kita tuh punya mindset, ya besok dia belum tentu balik lagi, ini nggak apa-apa dimahalin aja, yang penting kita dapat untung. Punya mindset kayak gitu. Maksudnya kak, mereka nggak pikir jangka panjang gitu, nggak pikir yang oh nanti dia akan cerita ke temennya bahwa temennya akan datang lagi ke kita, terus makin rame makin rame makin rame gitu kan. Kalau ada pengalaman kayak gini,
Mungkin buat kalian normal ya, makan bubur, 2 bubur, 3 sate, dan 1 botol le mineral itu 60.000, mungkin buat kalian normal. Tapi buat gua tuh aneh sih harganya, nggak pas aja, nggak masuk. Karena di situ eh, ya lagi-lagi value yang dikasih sama itu tukang bubur itu nggak sesuai. Nah, setelah kejadian itu gue mikir nih, oh ini mungkin ya yang membuat faktor yang membuat eh, wisata atau tempat-tempat di tempat kita tuh susah banget majunya, telat. Karena ada mindset itu kan. Ya besok dia nggak datang lagi ini, besok dia ya udah yang penting nggak apa-apa gue dapat untung dulu aja, nggak apa-apa mahalin aja ke dia karena besok dia nggak datang lagi ini. Why? Kenapa nggak berpikir kasih harga yang normal aja, yang bagus, supaya dia bisa cerita sama teman-temannya bahwa di tempat lu itu nyaman, bahwa di tempat lu itu menyenangkan, supaya teman-temannya datang. Daripada lu jual satu terus putus, mending ya lebih banyak dong, kasih value yang pas dong, mending jual yang bagus dong. Kenapa nggak berpikir kayak gitu? Oke, mungkin ada 1 2 yang berpikir kayak gitu, tapi yang lain kan enggak. Lebih banyak yang coba lu ke ke tempat yang rame sate, misalkan sate atau apalah. Oh, mentang-mentang rame parkirnya jadi mahal. Oh, mentang-mentang rame ada bayar ini, bayar itu, bayar susah, bos. Itu yang bikin kita, menurut gua bikin kita ya ketinggalan sih. Nggak, susah majunya. Balik lagi di mindsetnya aja. Ini bukan masalah gua makan bubur 60.000, tapi masalah harga yang dikasih sama barang yang gue dapet itu nggak sesuai value-nya. Minggu ini paling itu aja lah yang gue highlight di minggu ini. Gue lupa sisanya, gue nggak catat. Terus. Oh, ini gue rekam pakai handphone baru. 15T, bukan yang Pro, yang 15T. Jadi nanti kita lihat hasilnya.